Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dari program studi pendidikan teknik elektronika Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah program untuk mengendalikan sebuah lampu merah, yang dimana di sini telah dijelaskan traffic light yang dibuat sebanyak 4 traffic light di setiap sisi jalan. Nah, logika kerjanya, setiap ruas jalan diberi lampu merah selama 15 detik, lampu orange selama 1 detik, lampu orange selama 1 detik, dan lampu hijau selama 10 detik. Nah, untuk itu kita langsung saja pada pembuatan skematiknya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk rangkaian simulasinya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Dan juga di sini saya telah menyiapkan untuk 4 buah LED, yang dimana setiap LED memiliki 3 lampu. Nah, untuk diagramnya dimulai dari lampu merah. Nah, di lampu merah ini kita sambungkan ke pin 13. Kemudian lampu kuning. Di lampu kuning ini kita masukkan di 12. Kemudian di lampu hijau kita masukkan ke 11. Nah, begitupun dengan yang di ruas yang kedua, lampu merah. Pertama-tama kita dahulukan lampu merah ya. Lampu merah kita masukkan ke 10. Kemudian kuning kita masukkan ke 9. Setelah kuning, hijau lagi ya. Hijau kita masukkan ke 8. Nah, untuk ruas ketiga yang ini, ruas keempat yang ini. Untuk lampu hijaunya kita masukkan ke pin 2 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah rangkaian yang telah saya buat, dan ini rangkaian tersusun mulai dari pin 13 berurut mulai dari merah, kuning, dan hijau. Oke ya, untuk selanjutnya kita masuk ke pembuatan programnya. Di sini yang pertama yaitu kita buka dulu untuk software untuk Arduino IDE-nya. Nah, untuk tampilan awal di dalam Arduino IDE ini, dia menyediakan 2 buah function, di mana function setup ini untuk mengatur input dan outputnya, pin yang digunakan. Kemudian di dalam void loop ini, di sini akan dijalankan program secara berulang-ulang. Nah, untuk pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kita mendefinisikan dulu dari pin-pin yang digunakan. Karena tadi di Proteusnya kita menggunakan pin 3, mulai dari 13 kita atur sebagai di lampu merah, maka di Arduino IDE-nya juga kita menyesuaikannya.
Nah, untuk mendefinisikan, kita masukkan kode define. Define apa? Nah, kemudian kita masukkan namanya. Define, namanya kita berikan saja pin 1 merah, artinya dia pin untuk lampu 1 berwarna merah. Nah, di ini kita atur di pin tadi, pin 13. Nah, untuk lebih cepatnya ini kita copy saja. Ini kita buat sebanyak 12. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yaitu di penamannya. Nah, untuk yang kedua, karena tadi pertama itu pin 1 merah, maka yang kedua itu harusnya pin 1 kuning. Diatur di mana? Diatur di pin 12. Kemudian pin 1 hijau diatur di pin 11. Nah, begitupun seterusnya untuk yang kedua, pin ruas 2 lampu merah di pin 10. Yang ini pin ruas 2 lampu kuning di pin 9. Dua hijau pin 8. Ini ruas ketiga warna merah, dia di pin 7. Ruas 3 di warna kuning, dia di pin 6. Ruas 3 di lampu hijau, dia berada di pin 5. Yang ini ruas keempat 4 lampu merah pin 4. 4 kuning, dia pin 3. 4 hijau, dia di pin 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini terdapat, kita sudah mendefinisikan dari pin-pin yang digunakan. Ini untuk ruas 1, ruas 2, ruas 3, dan ruas 4. Nah, setelah itu kita masuk di void setup. Nah, di dalam void setup ini, teman-teman yang harus perhatikan yaitu untuk mendefinisikan dari pin yang telah kita buat tadi ini, apakah dia diatur sebagai input ataupun diatur sebagai output. Nah, untuk mendefinisikan, kita menggunakan kode dengan pin mode. Pin mode apa? Nah, kita masukkan saja ini pin P1 merah, artinya pin pada row 1 pada lampu merah. Ini kita atur sebagai apa? Sebagai output. Oke ya, jadi ini kita copy saja. Kita buat 12. Nah, di sini kita tinggal mengganti untuk pinnya. Di sini pin 1 kuning, kemudian pin 1 hijau. Oke, kita langsung copy.
Nah, di sini kita buat juga sebanyak 12 ya, 12. Nah, di sini karena di sini harusnya pin ruas 2, di sini ruas 3, di sini ruas 4. Nah, di sini. Oke ya. Definisinya seperti ini. Pin mode pada pin ruas 1 pada lampu merah kita atur sebagai output. Urutannya yaitu merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, dan merah, kuning, hijau. Oke ya. Nah, di dalam void loop ini nantinya seluruh program akan dijalankan. Nah, sebelum kita masuk di void loop, kita buat dulu untuk functionnya, dimana dari function yang telah kita buat tadi akan kita panggil ke dalam void loop. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk mempermudah dalam menganalisa atau membuat sebuah program. Nah, dalam pembuatan sebuah function kita buat void namanya apa? Namanya kita kasih saja jalur 1. Oke ya, jalur 1. Di dalam jalur 1 ada apa? Dan dibuka dengan tanda kurung ya, kurung kurawal. Nah, di dalam jalur 1 ini ada kita buat sebuah tipe data. Tipe datanya itu jenis bol apa, kita masukkan saja untuk yang pertama yaitu lampu 1 merah. Kita buatkan saja untuk namanya apa? Namanya lampu 1 merah. Yang kedua juga tipenya adalah bol. Namanya apa? Namanya lampu 1 kuning. Yang ketiga namanya bol tipe bol. Namanya apa? Lampu 1 hijau. Nah, setelah kita buat untuk isi yang ada di dalam function, kita lanjutkan dengan membuat sebuah fungsi. Fungsinya apa? Kita buat sebuah statement menggunakan statement if else. Nah, dimana jika if artinya jika lampu 1 merah, jika bol kita tarik dari variabel yang telah kita buat tadi, jika harusnya lampu 1 merah nilainya sama dengan artinya nilainya sama dengan 1, maka apa yang dijalankan? Nah, maka apa yang dijalankan? Digital. Maka yang dijalankan adalah digital write
digital rate apa kita atur di sini ya, pin 1 merah. Digital rate yaitu apa, pin 1 merah kita jadikan sebagai high. Jangan lupa untuk tutup kurungnya di sini, ketik tanda komanya. Nah, artinya apa? Jika L1M nilainya nanti sama dengan 1, maka yang dijalankan adalah digital write pin 1 merah nilainya adalah high. High artinya dia akan menyala. Nah, jika tidak, yang dijalankan apa? Yang dijalankan adalah kita balik saja dari logikanya ini. Yang tadinya logikanya high, kita jadikan sebagai low. Oke ya. Nah, ini kita buat sebanyak 3 buah karena di sini di ruas jalan yang pertama itu ada 3 buah lampu. Nah, di sini untuk namanya kita langsung ganti saja. Ini ruas 2, ini ruas 3. Ini lampu ruas 2 dan ini 3. Di sini kita gantikan dengan kuning. Sini kita gantikan dengan hijau. Di sini harusnya juga 1. Di sini untuk warnanya saja kita yang gantikan. Kita di sini kuning, hijau. Begitupun juga jika tidak terpenuhi, dia akan di sini kuning, sini hijau. Jangan lupa untuk huruf besarnya, kuning, dan di sini juga hijau. Nah, untuk memastikan bahwa program ini tidak terjadi suatu masalah, kita coba compile terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah kesalahan. Di sini harusnya huruf besar. Coba kita compile lagi. Nah, saat dikompil sudah tidak ada lagi yang error, maka kita bisa lanjutkan pada pembuatan function yang kedua. Untuk pembuatannya kita copy saja biar lebih cepat. Untuk function kedua kita ubah di namanya apa? Namanya di jalur 2. Kemudian lampunya juga kita atur di lampu 2. Semua angka yang ada di 1 pada jalur 2 kita gantikan dengan 2. Lampu 2. Ini kita ganti 2. Nah, coba kita compile lagi. Di sini artinya sudah tidak ada error. Kita copy lagi. Kita lanjut ke function yang ketiga. Function yang ketiga yaitu jalur ketiga. Lampu yang ada di dalam function ini adalah semuanya lampu 3. Baik itu dari merah,
kuning, dan hijau. Oke, kemudian kita copy lagi, kita masuk buat lagi untuk function keempat. Function yaitu jalur keempat, yaitu yang berada di dalamnya itu semua adalah lampu keempat. Oke. Nah, setelah itu kita coba compile lagi apakah masih ada yang error. Nah, di sini sudah tidak ada lagi errornya. Kemudian kita lanjut ke void loop-nya. Di dalam void loop ini seluruh program yang ada di dalam function, baik itu function 1, function 2, function 3 dan 4, semua akan dijalankan. Nah, untuk menjalankannya kita panggil untuk fungsinya. Nah, bagaimana cara memanggil fungsinya? Kita panggil saja untuk namanya. Namanya apa? Nama tadi yang kita berikan jalur 1. Di dalam jalur 1 itu isinya apa? Kita telah definisikan tadi. Ada lampu 1 merah, lampu 1 kuning, dan lampu 1 hijau. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, jika di sini artinya jika nilainya 1, maka dia high. Jika tidak, maka dia low. Nah, di sini kita atur saja untuk lampu 1 merahnya di sini 0, 0 artinya dia mati. Dan di sini 1. Nah, selanjutnya kita panggil untuk jalur yang kedua. Caranya sama, kita copy saja. Kemudian kita paste di belakangnya jalur 2. Nah, pada jalur 2 ini kebalikan dari jalur 1. Artinya apa? Artinya jika di jalur 1 dia lampu merahnya adalah low, maka di jalur 2 dia harus high. Artinya kebalikan dari jalur 1. Nah, selanjutnya kita di jalur 3. Jalur 3 itu sama dengan yang ada di jalur 1. Nah, untuk jalur keempat itu sama dengan yang ada di jalur kedua. Nah, sekarang kita coba jangan lupa untuk delay-nya. Delay, coba kita kasih delay-nya itu 3 detik. Kemudian kita compile. Nah, di sini terjadi sebuah kesalahan. Di sini di jalur kedua. Jalur kedua ini apa? Nah, ternyata di sini jalurnya namanya ada sedikit typo. Jalur 4. Coba kita compile lagi. Nah, jika sudah tidak ada lagi error,
maka kita lanjut ke kondisi yang kedua. Nah, ini kondisi pertama yang akan dijalankan selama 3 detik. Kemudian kita buat kondisi yang selanjutnya, kondisi yang kedua. Nah, di dalam kondisi kedua kita aktifkan untuk lampu kuningnya, dan untuk jalur keduanya dia tetap. Ini kita gantikan kuning dan 0. Artinya apa? Artinya bahwa sebelum berpindah ke lampu hijau, sebelum berpindah dari lampu hijau berpindah ke lampu merah, dia akan menyala lampu kuningnya dengan waktunya berapa, kita kasih delay 1000. Kita compile. Nah, di sini sudah tidak ada yang lagi yang error. Sekarang coba kita masukkan ke Proteusnya. Untuk memasukkan programnya, kita cari untuk file hex-nya. Nah, ini file hex. File hex teman-teman copy saja untuk file hex-nya. Teman-teman copy file hex-nya, kemudian paste di dalam Arduino-nya. Oke, dan kemudian kita coba jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di ruas 1 dia akan aktif untuk lampu hijaunya, kemudian berpindah ke kuning dan kembali lagi hijau, karena di sini kita belum atur untuk lampu merahnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk melanjutkan dari programnya. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk kondisi yang ketiga. Nah, di kondisi yang ketiga ini, yang tadinya adalah kuning adalah high, kita gantikan jadi low, kemudian merahnya menjadi high. Sama seperti pada jalur yang ketiga, ini kuningnya low dan merahnya high. Nah, untuk jalur kedua dan keempat itu, kita aktifkan di kuningnya. Yang tadinya merah adalah high, kita gantikan dengan kuning adalah high dan merahnya menjadi low. Nah, di sini teman-teman kita kasih delay. Delaynya yaitu 1000 ya. Artinya dia 1 detik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kondisi yang keempat. Kita copy saja, kemudian kita paste. Nah, di dalam kondisi keempat itu kita cukup merubah di yang tadinya kuning adalah high, kita atur di merahnya menjadi high. Cukup seperti ini. Kemudian kita kasih untuk delaynya.
Delaynya ini agak cukup lama, kita kasih 3 detik. Nah, selanjutnya di program kondisi yang kelima. Kondisi yang kelima kita copy saja dari kondisi yang keempat. Nah, di kondisi kelima ini yang tadinya yang tadinya di sini adalah 1, di sini kita coba nah di kuningnya kita kasih logika 1, begitupun juga di jalur keempat. Kemudian kita kasih delaynya yaitu 1 detik. Nah, untuk kondisi keenam, itu dia bergantian dari yang tadinya lampu merah jalur 1 adalah high, kita kasih low, digantikan dengan lampu kuning menjadi high. Nah, dari itu kita pindahkan lagi untuk jalur 2-nya. Jalur 2-nya menjadi lampu merahnya ada high, dan juga jalur 4-nya lampu merahnya high. Dan untuk jalur 3-nya lampu kuningnya adalah high. Oke ya. Coba kita compile lagi. Nah, di sini sudah tidak ada yang error. Coba kita masuk di program Arduino-nya. Di rangkaian Proteusnya. Coba kita simulasi ulang. Nah, di kondisi pertama ini lampu hijau pada ruas 1 dia high, dan lampu merah di ruas 2 dia juga high. Coba kita jalankan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di pergantian dia akan kuning. Setelah kuning dia akan ke merah. Begitupun juga di ruas yang kedua. Ruas yang kedua dia akan kuning dulu, kemudian baru masuk ke merah. Oke ya. Nah, di kasus yang telah diberikan di sini disebutkan untuk lampu merahnya dia berjalan selama 15 detik, dan lampu orange selama 1 detik. Nah, kalau kita membuatnya lampu merahnya selama 15 detik, maka di sini kita atur di yang baris pertama, yaitu kondisi 1, kita masukkan 15.000. 15.000 artinya 15 detik. Begitupun juga di kondisi yang keempat. Kondisi yang keempat dia akan 15 detik. Oke ya. Kita coba compile. Kita jalankan untuk simulasinya. Nah, di sini dia akan menghitung selama 15 detik pada kondisi yang pertama. Nah, di sini ada kesalahan.
Di ruas yang ketiga dia itu lampunya tidak nyala. Coba kita lihat di programnya. Kondisi pertama, ruas ketiga. Coba kita lihat di functionnya, jalur ketiga, lampu 3 high merah. Coba kita tunggu saja. Nah, di sini dia akan hanya lampu kuningnya yang aktif, berarti ini masalahnya di program. Kita cek lagi di kondisi yang pertama. Kondisi pertama di jalur 1 merahnya high. Jalur 2 di jalur 1 merahnya low. Jalur 2 merahnya high. Jalur 3 merahnya juga low. Jalur keempat merahnya juga high. Di jalur ke-7, di pin 7, coba kita cek di jalur ketiga. Coba kita compile ulang. Kita ambil lagi untuk scriptnya, file hex. Nah, ini untuk file hex-nya. Kita copy. Kemudian kita paste di dalam programnya ini. Kita oke, kemudian kita coba running ulang. Nah, di sini lampunya sudah aktif ya. Nah, di sini terjadi sebuah pergantian. Teman-teman bisa lihat di saat di sini merah, dia akan kuning dulu sebelum masuk ke hijau. Begitupun juga di ruas yang kedua, dia merah
Saat ini kondisi merah, kemudian kuning, kemudian hijau lagi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya dalam pembuatan sebuah program. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.